Selamat pagi, Bapak Ibu dosen penguji UGIN. Perkenalkan, saya Anyela Marice, mengajar di SMKN 1 Pangkalan Badeng, Kabupaten Kota Waringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Saya adalah mahasiswa BPG dalam jabatan batch 3 di Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Asisi Semarang dengan nomor induk mahasiswa 253091168. Pada hari ini akan melakukan praktek pembelajaran di kelas 10 dengan tema Aku Pribadi yang Unik. Sekian perkenalan dari saya ucapkan terima kasih. Salam sejahtera. Pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Baiklah, sebelum kita melaksanakan pembelajaran kita pada hari ini, mari kita awali dengan doa dan juga menyanyikan lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Siapa yang mau menyanyi doa? Saya. Silakan. Marilah teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas berkat dan rahmat-Mu sehingga kami dapat kembali berkumpul untuk belajar. Terangilah akal budi kami sehingga kami dapat memahami materi yang akan kami pelajari pada hari ini. Nama-Mu kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ada yang merasa sedih? Oke, senang semua ya. Happy? Siap belajar? Mari kita melihat kelas kita sudah bersih semua. Sudah. Baiklah. Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Maria Yuta Kartik. Hadir, Bu. Hadir. Ahliana Nur. Hadir, Bu. Febriana. Hadir, Bu. Primitiva. Hadir. P. Cecilia. Hadir, Bu. Anastasia. Valentina. Hadir, Bu. Florentinus Gama. Hadir, Bu. Juliana Evanista. Hadir. Agnesia Selsi. Hadir, Bu. Maria Siska. Hadir, Bu. Maria Yulita. Hadir, Bu. Oke. Jadi ada 2 orang yang tidak hadir ya. Ya, Bu. Sebelum kita melanjutkan materi kita pada hari ini, kita harus menyepakati dulu proses pembelajaran kita pada hari ini. Jadi kita ada saat belajar harus saling Memahami. lalu kemudian belajar dengan menyenangkan. Fokus pada Pembelajaran. fokus pada pembelajaran. Oke. Baiklah, mari kita melihat materi yang sudah kalian pelajari di kelas sebelumnya. Materi apa yang sudah kalian pelajari di kelas sebelumnya? Di kelas sebelumnya kami mempelajari tentang perbedaan saya dan teman lain. Oke, berarti kalian mempelajari perbedaan antara diri kalian dan juga teman kalian. Dan kita juga nanti akan melihat bagaimana keterkaitan pembelajaran pada kelas
dan juga pada materi yang kita pelajari pada tujuan pembelajaran materi kita pada hari ini, yaitu setelah fase ini kalian diharapkan mampu menjelaskan arti aku pribadi yang unik. Yang kedua, mampu menjelaskan arti aku pribadi yang unik menurut kitab suci. Kemudian yang ketiga, kalian diharapkan mampu merumuskan sikap-sikap yang berkaitan dengan keterbatasan dan juga kemampuan yang kalian miliki, serta menerima diri sendiri dan menghargai teman, serta mampu bersyukur atas anugerah keunikan yang diberikan oleh Tuhan. Dan yang terakhir adalah mampu membuat refleksi atau mampu merefleksikan diri tentang keunikan yang dianugerahkan Tuhan kepada kalian. Langkah atau tahap-tahap proses pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama adalah kita menonton video nanti yang akan berkaitan dengan materi yang kita pelajari pada hari ini. Lalu yang kedua, ibu akan membentuk kelompok dan kalian akan diskusi bersama menemukan masalah yang ada pada video. Kemudian kalian mencari informasi melalui kitab suci ya, dan berkaitan dengan keunikan yang kalian miliki. Lalu kalian diminta untuk menyajikan hasil karya kalian serta menganalisis ya atau mengevaluasi akhir dari pembelajaran kita pada hari ini. Bermain tujuan dan juga proses yang akan kita pelajari pada hari ini. Mari kita ya silakan dua pertanyaan yang sudah muncul. Silakan itu sudah begitu paham ya tentang kelemahan dan kekuatan yang kalian miliki. Oke, sekarang kita akan melihat apa ya hubungan antara game yang kalian mainkan tadi, lalu kemudian pelajaran di kelas sebelumnya, serta video yang akan kalian tonton pada saat ini. Mari kita melihat tayangan. Big purpose that God's given me, and it's such a beautiful thing to witness people's hearts being changed and transformed because of the testimony that they bring of God's glory, grace, and affection. But I still believe for the miracle. Setelah menonton video tadi, kalian silakan berdiskusi ya, dengan perasaan kalian, kemudian tanggapan kalian tentang video tadi dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di layar TV interaktif. Jadi akan menuliskan gambaran. Oke ya, oke baiklah. Ibu minta setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi ya atas video yang sudah kalian tonton tadi. Siapa yang mau duluan? Kelompok mana? Oke, kelompok satu silakan. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Berdirinya saya di sini. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Siapakah tokoh yang baru saja kita nonton tadi? Tokoh tersebut bernama Nick. Ia mengalami cacat fisik dari lahir, tidak memiliki kaki dan tangan. Ia memiliki rasa syukur atas apa yang dianugerahkan Tuhan
kepada dirinya dan ia tidak pernah putus asa menjadi pemotivator bagi orang di sekitarnya. Nilai positif apa yang dapat kita pelajari darinya? Kita harus memiliki rasa syukur yang tinggi, mengembangkan pengakuan, dan harus menerima diri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Tidak. Pertanyaan. Sebelum kita ke kitab suci, ya kita ice breaking dulu. Oke? Silakan berdiri, kita ice breaking dulu. Ini adalah apa tuh? Oke, sudah dibaca. Nah, sudah ya, sudah dapat semua ya? Sudah. Lalu kemudian untuk kelompok 1 dan 2 itu membaca kitab Kejadian bab 1 ayat 26. Yang kelompok 2 Kejadian ayat 27. Ya. Kemudian ditambah kelompok 1 dan 2 ditambah Mazmur bab 8 ayat 7. Sedangkan kelompok 3 itu membaca Injil Matius ya. Injil Matius bab 5 ayat 16 sampai dengan 30. Setelah kalian baca, kemudian kalian menganalisa dengan pertanyaan yang sudah ada di lembar RKPD. Ketika pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan dan berbuat kembalilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya. Mazmur 8 ayat 7. Engkau membuat dia berkuasa atas kuasa tanganmu, segala-galanya yang baik, yang baik. Coba deh, lagi sebentar ya. Setelah membaca, kalian menjawab pertanyaan ya. Pertanyaan yang ada di lembar KPI sudah disiapkan dan juga ada layar yang sudah KPI. Sudah selesai? Sudah. Dengar, kalau sudah selesai berdiskusi, Ibu akan meminta kepada kalian untuk mempresentasikan hasil kalian membaca kitab suci dan menjawab pertanyaan yang sudah Ibu berikan kepada kalian dan juga yang ada di layar TV interaktif. Jadi nanti jawab cukup berdiri di tempat, tidak perlu maju ke depan. Ibu minta kepada kelompok 3 silakan untuk mempresentasikan. Ibu berdiri di tempat saja. Jadi berdasarkan hasil diskusi
kami akan menjawab pertanyaan nomor 5 dan 6, yaitu mengembangkan anugerahnya dan bersyukur dan menerima diri. Terima kasih. Oke, baik. Untuk kelompok 2, silakan. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, dari kita kritik kami akan menjawab nomor 3 dan 4. Engkau membuat dia berkuasa atas tanganmu, segala-galanya telah kuletakkan di bawah kakinya. Diberikan manusia diberikan kuasa atas ciptaan Allah. Oke, kelompok 1. Jadi diskusi kami atas jawaban nomor 1 dan 2 adalah nomor 1, berarti manusia memiliki kemiripan dengan Allah, bukan kesamaan fisik melainkan dalam hal akal budi. Nomor 2, Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu, tanah, dan memiliki badan yang tinggi. Pastikan hasil karya kalian. Silakan kepada kelompok 1 untuk maju ke depan 2 orang. Selamat pagi semuanya. Pagi. Jadi dari hasil diskusi kami, daun-daun yang ada di pohon ini mewakili setiap keunikan dan kemampuan yang kami miliki. Salah satu keunikan kami adalah ada yang memiliki rambut ikal, ada ikal yang mempunyai badan yang tinggi dan mempunyai rambut yang lurus. Sedangkan kemampuan yang kami miliki adalah ada yang bisa memasak, ada juga yang bisa bermain voli dan bisa berenang. Kesimpulannya adalah semua manusia itu unik dan memiliki kemampuan dan keterbatasan yang berbeda. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Terima kasih. Kelompok 2 silakan satu. Presentasi kalian ini. Jadi akan kita simpulkan dari semua materi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Jadi artinya berarti manusia itu adalah karena memiliki perbedaan. Jadi perbedaan itu dimiliki oleh setiap manusia, walaupun manusia itu kembar sekalipun itu akan memiliki perbedaan. Kemudian setiap manusia itu diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupa Allah. Lalu kemudian manusia itu diciptakan untuk menguasai ciptaan Allah. Kemudian manusia juga diciptakan untuk mencerminkan sifat-sifat Allah, yaitu akal budi, moralitas, kasih, dan berusaha untuk mengelola ciptaan. Lalu kemudian keunikan itu dilihat dari apa? Bakat. Lalu kemudian ada karakter. Lalu ada latar belakangnya. Lalu kemudian latar belakang keluarga. Kemudian latar belakang budaya. Itu setiap orang pasti berbeda. Kemudian perbedaan itu bukan untuk kita pertentangkan, tapi untuk apa? Saling menghargai satu dengan yang lain. Contoh keunikan, mari kita lihat. Yang pertama adalah warna kulit. Ya, orang kulit kita itu berbeda. Lalu kemudian bentuk tubuh juga berbeda. Kemudian rambut,
Nah, yang kita sebutkan tadi itu adalah perbedaan fisik. Lalu ada perbedaan kepribadian. Ada yang mudah marah, ada yang sabar, ada yang pendiam, ada yang mudah sensitif. Lalu kemudian memiliki bakat dan minat yang berbeda. Contohnya misalnya ada yang pintar musik, pintar berolahraga, kemudian memiliki apa? Ketertarikan terhadap alam, teknologi dan lain sebagainya. Cara berpikir manusia juga berbeda. Ada yang berpikirnya logisnya itu cepat, lalu kemudian ada yang lambat mengambil keputusan atau memproses informasi itu juga lambat ya. Lalu kemudian selanjutnya dari yang sudah kalian diskusikan tadi dapat kita simpulkan bahwa menurut kitab suci ya di Kejadian 21 ayat 26 bahwa Tuhan itu menciptakan manusia itu berdasarkan lalu kemudian Allah juga memberi kuasa ya kepada manusia. Di mana kita lihat di kitab Mazmur. Lalu kemudian pada Kejadian 20 ayat 7 itu pada saat Allah menciptakan manusia seolah-olah Tuhan itu bekerja ya. Kemudian diciptakan dari mana kita? Dari debu dan tanah. Lalu kemudian Kejadian masih 21 ayat 2 ya bahwa manusia itu istimewa. Kenapa? Karena diperlakukan oleh Allah ya sebagai orang atau pribadi seperti itu. Nah, lalu sekarang pertanyaannya adalah apakah kita menerima diri kita? Kita harus mengenal diri kita sendiri, baik itu kekuatan maupun keterbatasan yang kita miliki. Lalu kemudian menghindari perbandingan negatif terhadap orang lain. Artinya kita tidak boleh membandingkan diri kita dengan orang lain. Lalu kita menyadari bahwa kekurangan kita itu bukanlah hambatan untuk berkembang. Seperti yang tadi kalian tonton video nih bahwa dari kekurangan fisiknya ternyata dia punya banyak kemampuan. Lalu kemudian kita lihat lagi dampak tidak menerima diri sendiri. Kira-kira apa yang terjadi? Kita menjadi apa? Kita rendah diri. Lalu kemudian punya kita iri hati. Lalu kita kemudian menjauh dari Allah. Karena kita berpikir Tuhan kok menciptakan saya berbeda dengan orang lain. Ini adalah hal-hal yang berbahaya. Kita lanjut. Lalu nilai-nilai Kristiani apa yang kita ambil? Yang pertama adalah kasih. Jadi kita harus penuh kasih baik terhadap diri kita sendiri maupun terhadap orang lain. Lalu kemudian ada penerimaan diri. Jadi kita menerima kekurangan dan kelebihan yang diberikan oleh Tuhan. Lalu mengampuni ya, mengampuni ya. Jadi kita harus mempunyai sifat pengampunan kepada orang lain. Supaya apa? Kita semua dikasih oleh Allah tanpa syarat. Lalu bagaimana tugas dan tanggung jawab kita sebagai pribadi yang unik sama seperti di Injil Matius tadi. Yang pertama adalah mengembangkan bakat dan karunia yang diberikan oleh Tuhan. Yang kedua, kita menggunakan keunikan untuk melayani sesama. Kemudian yang ketiga adalah tanggung jawab terhadap diri kita sendiri, kemudian terhadap keluarga dan masyarakat. Lalu, bagaimana kita meneladani sikap Yesus ya untuk menerima diri dan orang lain? Ya, jadi contohnya dalam kitab suci, Yesus menerima semua orang apa adanya ya, adanya untuk menyembuhkan, kemudian mengampuni dan membangkitkan hak. Kemudian mengajarkan kita untuk apa? Mencintai diri dan sesama. Mencintai diri kita dan sesama.
yang terakhir. Ini adalah ya kesimpulannya ya bahwa dari yang kalian buat tadi ini adalah pohon ya, pohon kehidupan atau pohon tentang menggambarkan diri kita. Ya. Jadi ini bisa mendeskripsikan bahwa kita itu ya seperti akar. Jadi punya nilai-nilai dasar iman, yaitu cinta, harapan, kemudian kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Dari apa? Dari kemampuan yang kita miliki. Lalu kemudian batang itu apa? Melambangkan apa? Identitas kita sebagai anak Allah, yaitu apa? Sebagai anak Allah berarti kita harus apa? Sebagai anak Allah harus bersyukur atas anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita. Lalu kemudian ada daun. Nah, daun ini apa? Lambangkan apa? Sifat kita, kemudian akhlak kita, kepribadian dan pengalaman hidup kita. Nah, pengalaman hidup setiap orang itu berbeda. Lalu kemudian, nah ini dua tadi belum ada dua ya. Dan menghasilkan buah nanti ibu akan meminta kalian menghasilkan buah setelah mempelajari materi, yaitu adalah tindakan nyata untuk mencerminkan kita sebagai Katolik. Dan adalah tujuan kita ya adalah menyadarkan kita ya bahwa keunikan kita itu berbeda. Ya, lalu kita itu bertumbuh dan berkembang, berrelasi dengan Tuhan dan berrelasi kepada sesama. Jadi itu ya materi hari ini yang kita pelajari. Ibu ingin meminta kalian untuk membuat satu langkah konkret yang akan kalian lakukan ke depannya. Kira-kira apa dengan kemampuan atau keterbatasan yang kalian miliki. Ya, jadi begini kalian membuat. Nah ini kalian refleksikan di rumah, kemudian kalian kerjakan. Nanti minggu depan kita akan membahas, lalu kita akan melanjutkan materi yang masih berkaitan yaitu tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan. Jadi seperti itu. Baiklah, untuk pertemuan kita pada hari ini kita akhiri dengan doa penutup. Ibu yang akan memimpinnya. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas segala anugerah yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami boleh mempelajari materi pada hari ini. Kiranya apa yang kami pelajari pada hari ini mengenai keunikan kami masing-masing, semoga kami dapat menerima diri dan mengembangkan bakat yang Engkau anugerahkan kepada kami, dan kami dapat melayani sesama kami dengan kemampuan yang kami miliki. Doa ini kami hantarkan kepadamu melalui perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup ini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi. Amin. Oke, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Jangan lupa untuk bersyukur dan tugasnya ingat ya untuk diri kerjakan dan akan kita hubungkan dengan materi selanjutnya. Silakan bermakan.